Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin al-mukarramin yang saya hormati, para alim, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, lebih-lebih Akhil Karim Kiai Ahmad Razikin, Akhil Karim Kiai Ahmad Miladi, juga ya tak lupa Sahibul Bait Akhil Karim Kiai Ali Bastomi, juga tak lupa Bapak Kepala Desa dan seluruh tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat kami, juga seluruh tolabah al-kiram dari pesantren Anwaha, para relawan yang semoga senantiasa diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Merupakan saat yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Kita bisa berkumpul dalam acara yang baik ini, yang mana telah sama-sama kita lalui melantunkan madah pujian kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari para aulia bermimpi. Dalam mimpi itu mereka mendapatkan sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-maddah fil jannah. Orang yang suka memuji kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk ahli surga. Banyak dari para aulia yang hidup di negeri Syria, dan negeri Syria seperti tadi sudah dilantunkan qasidah-qasidah ahli Syam itu mendapatkan bisyarah seperti itu. Maka para ulama mengatakan termasuk zakat orang yang dikaruniai Allah Ta'ala suara yang merdu, dia wajib mengeluarkan zakat, yaitu memuji baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga dengan itu kita melahirkan rasa mahabbah. Dengan rasa mahabbah itu semoga kita semua masuk dalam sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-maddah fil jannah. Dalam sabda beliau, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai ketika hidup di dunia. Karena kita selama hidup kita mencintai kepada orang-orang soleh dan pemimpin orang-orang soleh, yaitu baginda Rasulullah SAW. Tiada harapan semoga kita nanti di sana bisa bertemu dan berkumpul. Amin Allahumma amin. Para tolabah yang senantiasa diberkahi Allah Ta'ala. Tadi ada sedikit cerita mengenai qasidah Sa'duna fid dunya. Ini qasidah di tahun-tahun terakhir Abu Yazid Muhammad rahimahullah ta'ala ada di alam dunia. Beliau hampir di kesempatan-kesempatan yang ada melantunkan qasidah itu. Kenapa? Karena beliau Abu Yazid Muhammad ini anak manja, ya, dimanja kakek sama neneknya. Siapa kakeknya? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Neneknya yaitu Sayyidah Khadijah, ya.
Jadi Abu Yasin Muhammad ini orang Mekah juluki anak manja. Ya, yang manjain siapa? Kakek sama neneknya. Manjanya apa? Jadi manja betul. Beliau pernah suatu hari agak punya kepikiran apa? Mau ke Madinah Al-Munawwarah ziarah, mobilnya nggak cukup. Langsung ada orang Jeddah dari marga Al-Aqad, Sayyid dari turunan Sayyidina Husain dari marga Al-Aqad, ditemui Rasulullah SAW dalam mimpi, diberi perintah. Sekarang ini Sayyid Muhammad lagi bingung, dia mau ziarah ke aku, mobilnya nggak cukup, tolong dia kasih mobil yang cukup untuk semua santrinya. Langsung ditelepon tanya, Sayyid, antum santrinya ada berapa orang? Katakan 50-60 orang. Nah, mau dibelikan bis besar kayak bis antar provinsi itu. Tapi karena aturan di Saudi Arabia itu kalau gak punya PT, gak punya perusahaan resmi, gak boleh punya bis besar. Akhirnya diberikan bis tanggung 2. Yang satu dinamakan Al-Bushra, yang satunya dinamakan Karimah. Karena Sayyid Muhammad ini niru akhlaknya Rasulullah SAW, yaitu takzim kenikmatnya Allah. Kalau punya apa saja dikasih nama. Kalau adik-adik belajar sirah nabawiyah nanti baca kitab beliau Tarikhul Hawadis, ada di situ nama-nama semua barangnya Rasulullah ada. Nama pedangnya, nama tombaknya, nama tamengnya, nama busur panahnya, nama hewannya, kasih nama semua. Kenapa seperti itu? Ditulis para ulama tasawuf, termasuk rukun tasawuf adalah ta'zimun nikmah, mengagungkan nikmat Allah Ta'ala. Bukan karena nikmatnya, bukan karena melihat zat yang mengasih nikmat. Sekecil apapun nikmat itu karunia dari Allah Ta'ala, maka wajib untuk dihormati. Nah, itu salah satunya. Terus yang Al-Fakir sendiri sering, bahkan orang Madinah Al-Munawwarah sampai apal. Gak pernah Abu Said Muhammad datang ke Madinah di musim dingin kecuali dinginnya hilang. Padahal di sana dinginnya di bawah 10 derajat, 7, 8. Jadi kalau kita wudhu pakai air mendidih itu tidak panas. Pakai water heater itu pemanas air itu sudah 70, 80. Kita wudhu gak ada panasnya, saking dinginnya pecah semua kulit. Ya. Itu orang Madinah sampai apal. Kalau datang pasti dinginnya hilang. Kalau beliau pulang dinginnya datang lagi. Itu dimanja. Kenapa? Beliau pernah bilang, karena saya ini tiap mau datang izin dulu. Mau berangkat dari Mekah harus izin dulu. Kalau diizini Rasulullah berangkat. Nanti di Madinah mau pulang izin dulu. Kalau diizini pulang. Kalau enggak ya enggak. Yang ziarah terakhir itu pernah sekitar 60 hari di Madinah. 60 hari di Madinah. Sebelumnya itu 30 hari di Fas, Maroko, di kakeknya Sayyidina Idris Al-Azhar bin Sayyidina Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan Musanna bin Hasan As-Sibit, yaitu cucunya Rasulullah SAW, raja pendiri kerajaan Islam di kota Fas atau Fes di Maroko. Ya, itu beliau 15 hari di sana. Pagi habis subuh siap-siap karena pesawat zuhur mau berangkat. Habis siap-siap capek tidur, dimimpii kakeknya. Ulangi ziarahnya, nggak boleh pulang. Nambah lagi 2 minggu, jadi genap sebulan. Ya. Genap sebulan di Madinah 2 bulan, 90 hari atau lebih. Tiap hari orang Mekah, keluarga adalah nelpon. Kapan pulang? Dijawab belum ada izin. Belum ada izin pulang. Pokoknya belum ada izin tidak pulang, ya. Dipegang ya. Kalau belum ada izin jangan pulang ya. Iya, ini soalnya biasanya anak-anak yang suka maksa ini ya. Kalau dia pengen pulang insya Allah gak diizini, terpaksa pulang ya. Anak izin abah wafat, tidak diizini pulang.
Anak dapat 9 tahun izin mau pulang. Kenapa? Abah wafat, tidak ada izin, tidak boleh pulang. Kenapa? Nanti kalau pulang abahnya marah di kuburan katanya. Kenapa? Masih bahlul, tidak boleh. Akhirnya ditahan-tahan terus sampai itu sampai akhirnya boleh pulang Ini beliau anak manja, dimanja Rasulullah SAW, juga dimanja Sayyidah Khadijah. Pernah beliau ketika sakit di rumah sakit dijenguk oleh Sayyidah Khadijah makanya itu beliau 6 bulan terakhir sebelum wafat, mulai bulan Maulid atau Rabiul Awal sampai bulan Ramadan itu tiap malam jam 12, setengah 12 itu jam 12 lah berangkat ziarah di mobil, baca Yasin 3 kali, baca tahlil, nanti sampai di sana doa, ngobrol, habis ngobrol pulang gitu itu hampir tiap malam. Kenapa anak ingat sekali? Kenapa? Karena di akhir hayat beliau anak yang pegang buku harian, tapi jangan nanya isinya apa, rahasia, tidak boleh pokoknya yang anak tulis rahasia, cuma ini kan untuk tasjih aja itu beliau sekitar tanggal 10 Ramadan nanya atau tanggal 11 nanya, Mundhiri, aku ziarah ke Sayyidah Khadijah sudah berapa bulan? Saya lihat sekitar 6 bulan Bu ya. Anak ingat betul karena sekitar tanggal 11-12 itu Al-Fakir habis sakit. Al-Fakir ini suka sakit. Sampai sama Habib Zain Baharun itu suka di guyoni, ente enak. Kalau nggak kelihatan nggak pernah dicari. Kalau kita orang nggak kelihatan diobrak-abrik Bu ya, punya kartu khusus saya. Jadi kalau sudah sakit nggak ada yang bisa ganggu. Nah, itu malam itu Abu Hasan Muhammad bilang, Mundhiri kamu ikut anak ziarah, hadiah itu syifa, hadiah karena sembuh, kemarin sakit sekarang sembuh, ayo ikut. Itu dapat 3 hari lalu beliau wafat. Malam Kamis habis taraweh sempat pingsan sebentar, tapi karena biar tenang aja, keluarga tenang, dibawa ke rumah sakit istirahat sehari semalam. Lalu malam Jumatnya datang, malam Jumat sekitar jam 12:30 datang, ngobrol sampai 3:30 kosidaan saya Abbas, putra-putra beliau semua, mantu-mantu semua. 3:30 itu orang-orang pulang, lalu beliau sahur, makan apel, nimbang, badannya ditimbang, lalu masuk kamar, baru sebentar dipijit sama teman yang tugas, wafat. Dengan itu bukti doa beliau minta tamanna Allah an yakbidha ruhi baina kutubi wa tullabi wa ana shaim. Aku ingin agar Allah Ta'ala mencabut nyawaku berada di antara kitab-kitabku, santri-santriku, dan aku dalam kondisi berpuasa, diijabahi oleh Allah Ta'ala. Itu terjadi sekitar 1 jam sebelum azan subuh malam Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 1425 Hijriah. Ini jadi ada kaitan dengan qasidah tadi, Sa'duna. Beliau kalau itu kemudian qasidah itu suatu tahun Mbah Yai Maimun Zubair pergi haji dikasih, kemudian dibawa pulang ke Jawa, lalu dibikinkan lagu yang tadi dibaca itu Kalau lagu yang aslinya Sa'dana fid dunya fauzana fil ukhra bi Khadijatil Kubra wa Fatimati Zahra. Kenapa lagunya gitu? Karena beliau dengar hatif. Jadi beberapa tahun sebelum wafat itu waktu ziarah malam ada suara tapi nggak ada orangnya, baca qasidah itu. Hatif dibilang ada suara tanpa ada orangnya. Baca qasidah itu punya Habib Al-Mahdhar itu yang terkenal Akhirnya beliau sering baca itu. Sebelumnya beliau sering baca qasidah Natawassal bil Hubabah. Natawassal bil Hubabah wal batulil mustatabah
wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wah mujabah. Itu sama tawasul dengan Sayyidah Khadijah, kemudian ganti juga tawasul sama Sayyidah Khadijah karena beliau anak manjanya Sayyidah Khadijah tadi ya. Itu akhirnya dengan itu apa yang beliau minta yaitu dikabulkan Allah Ta'ala. Beliau ada satu kalam beliau banyak ditulis, salah satu teman namanya Habib Mustafa bin Husain Al-Jufri dari Sumeneb. Itu beliau banyak mengumpulkan kalam Abu Yazid Muhammad. Di antara kalam beliau dawuh maziltu taliban, selamanya aku seorang santri ya, ini penting ini ya, maziltu taliban. Jadi kita ini selamanya harus merasa masih santri dan merasa pinter, jangan ya. Padahal beliau di kamarnya itu di pengimaman, jadi kamar beliau ini serbaguna, dipakai istirahat, dipakai kelas juga. Kalau kelas pas pelajaran beliau kita masuk kamar mulai jam 9 pagi sampai habis zuhur, nanti mulai habis asar sampai maghrib, nanti tengah malam itu di kamar beliau. Juga dipakai untuk sholat jamaah ya, juga dipakai untuk nonton TV ya. Beliau beli TV yang paling mahal saat itu, harganya masih ingat ada 12.000 rial. Uang sini mungkin hampir 50 juta, yang lebarnya 1 meter lebih itu, biar kita nontonnya enak. Ajib gak? Jadi kita dimanjain juga. Kenapa kita dimanjain? Karena Abu Yazid Muhammad ini waktu sekitar tahun 75 atau 74 diutus raja ke Indonesia, ketemu Presiden Soeharto. Banyak itu foto-foto beliau itu. Kesempatan itu dipakai untuk keliling ke pesantren-pesantren. Kemudian dalam hati beliau ada azam, pingin bikin pesantren, tapi dengan syarat musyrifnya atau mudirnya harus baginda Rasulullah SAW sendiri. Dan tidak pernah ngomong, diam aja. Hanya suatu hari ada orang tawaf, lupa saya namanya, Syekh Abdullah dari Singgiti atau dari mana gitu, tawaf. Di tengah tawaf itu ketemu Rasulullah SAW ya qadhatan, bilang temui anak saya Sayyid Muhammad, kirim salam dari saya, bilangi apa yang dia niatkan supaya dilakukan. Bingung, siapa Sayyid Muhammad? Tidak kenal dia, orang Jawa, orang Mauritania, orang sono. Tahu Mauritania? Ini ke barat nih, nyemplung ke laut ya, terus sono sampai Maroko, Maroko itu ada negara namanya Mauritania, nyebrang Spanyol sudah, ujung Afrika sana. Ya, itu orang Mauritania itu masih sederhana sekali. Pernah Abu Yazid Ahmad yang sekarang ini waktu liburan Saifiyah, ada adat di kerajaan Saudi Arabia itu tiap musim panas libur sekitar minimal 2 bulan sampai 3 bulan. Itu dipergunakan kesempatan itu pergi ke sana ketemu para ulama. Di foto ibu kotanya sama dengan kecamatan di sini, masih kecil sekali. Tapi di balik kesederhanaan itu ada sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Masih banyak para ulama, orang-orang sopir angkot sama kernet itu. Sini apa? Angkot itu bahasa sini apa itu? Sama angkot ya, sama ya. Itu sopir angkot sambil ngelalar murojaah Al-Quran. Jadi kelasnya kita kalau di sana di bawahnya sopir angkot ya. Itu sambil ngelalar Quran itu sopir angkot. Terus tanya sampai saya tamat, kalau yang santri terus ngafalin apa? Ya ngafalin Sahih Bukhari, ngafalin Sahih Muslim. Itu masih ada memang sampai zaman sekarang. Ya di sana, di Maroko juga. Di Maroko itu sampai hari ini katanya orang sana, kalau ada anak kecil nggak hafal Quran orang heran. Kok nggak hafal ya? Heran. Kalau di sini kan kebalikan ya. Kalau ada anak kecil hafal kita heran. Masya Allah,
luar biasa ini anak ini musyahid ini. Masih kecil-kecil sudah hafal Quran. Kalau di sana kebalikan. Kalau ada yang tidak hafal, justru orang sana heran kok ada anak nggak hafal ya. Heran saya ya. Kalau kepingin heran pindah ke sana aja ya. Diheranin nanti. Ya, makanya sampai ada makalah Al-Qur'an unzil fil maghrib. Hufidho fil maghrib. Unzila fil Hijaz. Unzila fil Hijaz wa quri'a fi Masr wa kutiba fi al-Asitana wa hufidho fil maghrib. Al-Quran itu turunnya di negeri Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Lalu dibaca di Mesir ya. Qori yang paling top sedunia itu di Mesir ya. Di Mesir itu qori kelas RT, kelas kelurahan tuh ya. Itu sama di sini kelas nasional sama. Karena guru kita orang Mesir itu katanya dia bilang gitu, saya ini qori kelas desa, tapi di sana biasa masuk TV katanya. Memang enak memang bacanya, makanya sampai hari ini ada peraturan orang Mesir dilarang ikut MTQ internasional, dilarang, nggak boleh. Kalau ikut salah semua nanti ya, nggak ada orang Mesir ikut MTQ, nggak ada. Ya. Wa kutiba fil Asitana, ditulis di Asitana. Asitana itu nama lama kota Istanbul, makanya ada istilah Quran Istanbul. Sampai hari ini yang kita baca itu cetakan kerajaan Saudi Arabia, ada tulisan di bawah Al-Khattat Usman Toha, orang Turki. Sama sampai sekarang, rumahnya depan rumah kita, soalnya kita tahu. Kita di Madinah itu Abu Yazid punya rumah di kampung Sultanah, kita masuk gang, dia di pinggir jalan. Jadi tahu kita, oh itu rumahnya Syekh Usman Toha Khattat. Wa hufidha fil Maghrib, diapal di negeri Maghrib, Maroko, Aljazair dan sekitarnya itu, termasuk Mauritania tadi ya. Ini contoh ya, contoh maziltu thaliban. Jadi kita tanamkan di dalam hati kita selamanya kita santri, ikut kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yatlubul ilma fa huwa syahid. Barang siapa wafat dalam kondisi thalabul ilmi, maka dia termasuk orang yang matinya syahid ya. Nah, makanya kita belajar tidak ada putusnya, dan adanya kita semua dimudahkan Allah Ta'ala duduk di pesantren ini merupakan salah satu tanda kita dikehendaki Allah Ta'ala, hidup kita banyak sedikit sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk istighol bil ilm, untuk menyibukkan diri dengan ilmu agama ya. Ini termasuk nikmat besar yang harus kita syukuri di zaman yang penuh gangguan seperti ini ya. Ini nanti ini ada internet, sebentar lagi Mark Zuckerberg, tahu ya, yang punya Facebook, tahu? Gak kenal? Alhamdulillah, gak perlu kenal. Mau bikin program yang ngancurkan semua tatanan. Facebook mau diganti namanya Meta. Meta itu nanti pakai kacamata 3 dimensi, kita masuk kayak di alam lain. Tujuannya apa? Untuk merusak otak kita. Semua aturan agama, akhlak apa ditinggal semua nanti. Makanya ini kita harus hati-hati. Senjata satu-satunya zaman ini tiada lain kembali dan berpegang teguh kepada aturan agama, baik itu yang telah difirmankan Allah Ta'ala dalam kitabnya atau diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah dan hadisnya, atau kemudian diperjelas oleh para ulama dan para sholihin. Itu yang penting kita pegang teguh di zaman yang banyak fitnah, banyak gangguan seperti ini ya. Jadi ini kita pegang betul-betul. Maziltu thaliban, selamanya kita tetap seorang santri ya. Dan untuk mendapatkan ilmu ini ada satu kalam juga dari Abu Yazid Muhammad. Beliau mengatakan sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridha syekh. Tetapnya ilmu dengan mudzakarah, dengan diskusi, dengan rajin belajar penting. Kita belajar itu penting karena memang Allah Ta'ala termasuk sunnatullah di dunia ini, apa-apa ada jalannya.
ya, apa-apa ada jalannya. Kepingin kaya, caranya harus rajin kerja, ya kan? Gak ada kepingin kaya wiritan tok, tahu-tahu ada emas turun dari langit, ya nunggu sampai kiamat dulu nanti baru ada, ya kan? Nah, gak mungkin. Sudah Allah Ta'ala bikin aturan itu gak berubah-berubah sudah. Termasuk caranya dapat ilmu yaitu dengan rajin belajar, ya. Allah Ta'ala bikin aturan seperti itu. Harus rajin mudzakarah. Wa barakatuhu bil khidmah. Keberkahan ilmu itu dengan berkhidmah, dengan khidmah sak mampunya. Kita alhamdulillah di pesantren Abna Abuya atau abna-abnanya Abuya selalu memperhatikan masalah ini, ya. Nanti insya Allah keluar dari pesantren ilmu yang kita sampaikan membawa keberkahan, membawa banyak kebaikan bagi kita sendiri atau yang lain, yaitu dengan cara ringan tangan dalam berkhidmah. Wa naf'uhu biridho syekh. Ilmu itu akan manfaat, akan merubah kita menjadi lebih baik ketika dibarengi dengan ridho dari guru. Makanya orang tua bilang kalau pergi ke pesantren jangan suka ngelanggar aturan, jangan. Sebisa mungkin kita jangan melanggar aturan. Meskipun guru gak tahu, tapi Allah Ta'ala tetap tahu, ya. Anak pernah ngelanggar soalnya, jadi tahu kan. Ya, pernah ngelanggar. Ini untuk pelajaran aja, ya. Kita kalau haji itu di Khef, di Mina malam 11, 12, 13 kita dikasih tempat luas sama Syekh Mahrus bin Ladin, kakaknya Usamah bin Ladin yang terkenal itu, kakaknya kandung, satu bapak satu ibu, ya, namanya Syekh Mahrus bin Ladin. Beliau dulu ketua proyek pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Makanya kita dulu enak, zaman pembangunan Masjid Nabawi itu kalau sama Abuya ke ziarah langsung depan pintu, karena yang pegang proyek dia, langsung masukin pintu. Habis ziarah kita diajak foto, diajak sarapan sama beliau, ya. Nah, itu apa? Pernah suatu malam Abuya bilang gini, ini dibagi dua, tulis namanya semua, grup A siapa, grup B siapa. Tiap grup pergi ke Masjid Khef, nanti di sana sholat semampunya, iktikaf seperlunya, paling lama 1 jam lah. Setelah itu pulang ke sini, ke penginapan lagi. Nah, itu waktu keluar dari penginapan, teman-teman kepingin jalan-jalan. Lupa niatnya dari rumah kan disuruh sholat sama iktikaf di Masjid Khef. Di Mina itu ada masjid namanya Masjid Khef, ya. Ada nanti setelah itu ada jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Lupa. Karena teman-teman gitu ikut akhirnya. Teman-teman gitu semua pengen jalan-jalan semua. Waktu dapat sebentar gak enak hati gak enak. Wah, kan sama Abu Hasan Muhammad disuruh iktikaf kok malah jalan-jalan, ini gimana? Akhirnya enggak, sudah anak, maaf ya, anak mau ke masjid aja. Ya, bisa ke masjid. Paginya habis sholat subuh, habis baca wirid, macam-macam selesai semua, kita suruh istirahat. Abu yang masuk ke kamar, dipanggil. Mundiri panggil. Ini sama Abu dibilang, awas, kamu kalau ngelanggar lagi, kamu punya telur tak potong. Azha aktok buyudok, gitu. Gimana? Makanya anak akhirnya mikir, benar berarti, ya. Jadi ngelanggar itu kadang guru memang nggak tahu, tapi Allah Ta'ala bisa aja ngasih tahu ke guru lewat cara yang Allah Ta'ala lebih tahu, yang mana dengan itu akhirnya mengakibatkan ridho guru kepada kita hilang atau minimal berkurang. Itu yang akhirnya bikin manfaat ilmu itu hilang atau berkurang. Habib Sayyid Muhammad sering dawuh seperti itu. Murid saya yang benar-benar taat itu yang di belakang saya sama dengan di depan saya. Bukan kalau di depan taat tapi di belakang suka ngelanggar. Itu enggak, itu belum taat betul itu. Harus separuh taatnya, ya, di depannya. Di depan dan di belakang sama aja, ya. Sama aja. Ini nanti yang insya Allah akan mengakibatkan si santri itu akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Makanya dikatakan, ya, jadi sabatul ilmi
bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridhas syekh. Ini dipegang betul. Insyaallah nanti di sini dengan sesuai kemampuan yang diberikan Allah Ta'ala, sesuai hasil yang diberikan Allah Ta'ala, akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ya, kemanfaatan ilmu bukan diukur dari seberapa banyak kitab yang kita baca atau kita hatamkan, tapi bisa kita rasakan dari betapa besar taufik kemudahan diberikan Allah Ta'ala bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah dikaruniakan Allah Ta'ala itu. Kita mungkin hanya setelah bertahun-tahun di pondok hanya bisa memahami kitab-kitab kecil atau menengah. Itu bisa dipegang, bisa diamalkan, sudah luar biasa itu. Ya, syukur-syukur bisa lebih besar lagi. Ya, itu pesan saya ya. Jadi untuk para tolabah sekalian semuanya, mari ini kesempatan, masih ada orang tua yang membiayai kita, ada guru, ada asatidz yang bersedia untuk mendidik kita semua. Kita syukuri, kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, karena tadi ini zaman akhir, fitnah semakin lama semakin kuat, semakin besar. Tidak ada jalan keselamatan kecuali hanya satu, berpegang teguh kepada ajaran yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati, wa fi riwayatin sahihah kitaballah wa itrati ahla baiti walan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Saya telah meninggalkan bagi kalian semua dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan tersesat. Ada satu riwayat mengatakan kitabku dan sunnahku. Ada riwayat yang lain yang mengatakan, dan riwayat yang kedua juga derajatnya sahih, kitabku dan keturunanku, itrohku. Jadi di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kita untuk berpegang kepada tiga hal, kepada kitabullah, sunnahnya, kemudian kepada itroh, kepada dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketiga-tiganya ini tidak akan lepas, selalu bersatu sampai ketiga-tiganya nanti bertemu Rasulullah SAW di telaga beliau, telaga Kautsar. Para hadirin semua yang semoga senantiasa diberkahi Allah Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini saya tadi diberi kabar oleh Kiai Ali Bastami bahwa di samping para tolabah yang hadir malam ini, para relawan ya, yang pakai seragam-seragam gagah-gagah gandeng-gandeng ini ya, semoga tambah gandeng nanti. Amin Allahumma amin. Ini para relawan ini meskipun mungkin waktu kecilnya tidak ada kesempatan untuk talabul ilmi karena pondoknya belum dibikin di sini ya. Kan dibikinnya baru-baru saja, tadi disebutkan tahun sekitar 2012 atau sebelumnya sedikit. Tapi semoga apa yang diperbuat oleh para relawan diterima oleh Allah Ta'ala, juga termasuk dalam golongan hadis tadi, yaitu almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Para relawan dengan segala jerih payahnya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pesantren berupa pengajian atau yang lain, itu semua termasuk amal yang luar biasa ya, yang ini juga akan sangat bermanfaat. Ada satu hadis yang menjelaskan, hadis ini dinukil oleh Abu Yasir Muhammad di riwayat di kitab beliau Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Ada dua orang melakukan perjalanan jauh. Yang satunya orang soleh, orang baik lah, orang baik. Yang satunya bajingan. Tapi si bajingan ini cinta sama orang soleh ini, senang dia. Dapat teman bepergian orang baik, dia senang.
Jalan itu melalui satu padang pasir yang jauh. Akhirnya di tengah padang pasir air bekal orang soleh ini habis. Air bekal penjahat ini yang masih. Si orang soleh ini pingsan. Tidak bisa jalan lagi, sudah pingsan dah. Jatuh, pingsan, tidak bisa jalan. Yang ini, yang si penjahat ini masih seger. Lalu dia dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dia mikir gini, kalau sampai orang soleh ini mati di padang pasir, nanti aku kalau hari kiamat ditanya Allah Ta'ala, jawabku bagaimana? Pasti aku disalahkan. Maka lebih baik aku ngalah. Air ini untuk dia aja. Saya mati tidak apa-apa, saya orang jelek, tapi dia orang baik biar hidup. Akhirnya itu air dikeluarin, dipercikkan di mukanya, diminumkan ke mulutnya, akhirnya dia sadar. Singkat cerita keduanya selamat. Bisa selamat, ya. Udah, katanya Rasulullah SAW dikatakan di hadis itu, nanti di hari kiamat sudah selesai hisab, sirat, sudah selesai semua. Yang di surga sudah di surga, yang di neraka sudah di neraka. Akhirnya si orang soleh di surga suatu hari pengen lihat-lihat keadaan di neraka kayak apa. Pengen lihat-lihat, ya. Ya pengen lihat-lihat. Akhirnya waktu lihat-lihat si orang yang penjahat ini karena kesalahannya terlalu banyak, jadi harus ditebus dulu. Terpaksa harus nginep dulu di neraka. Lihat, panggil-panggil, fulan, kamu nggak ingat saya? Kamu siapa? Aku temenmu di padang pasir waktu kamu mau mati kehausan dulu, ingat nggak? Oh iya ingat. Terus ada apa? Tolong, kamu kan orang surga. Tolong kamu minta ke Allah Ta'ala untuk nolong saya. Nah, tolong coba aja. Berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil innalillah, ya. Ya coba saya coba kalau gitu, ya. Akhirnya orang ini ketemu Allah Ta'ala, bilang, ya Allah, kamu tahu fulan yang ada di neraka itu pernah satu perjalanan sama saya. Di tengah jalan saya kehabisan air sampai pingsan, lalu dia ngalah untuk saya, demi saya. Maka saya ingin membalas jasanya dia. Mau balas jasa apa? Saya ingin menyelamatkan dia dari neraka. Boleh, ambil dia dari neraka. Ya, akhirnya si orang soleh ini turun, ngambil dia, dimasukkan ke surga bareng-bareng. Ya ini berkahnya khidmah, ya berkahnya cinta kepada orang soleh, membantu orang soleh. Ini merupakan satu amal yang insya Allah bukan cuma bermanfaat di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Ya makanya ini saya senang sekali di sini ada relawan-relawan yang selalu berpartisipasi dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh pesantren. Semoga amalnya diterima oleh Allah Ta'ala, membawa keberkahan bagi para relawan, juga kita semua, keluarganya, bermanfaat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa saya menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dengan iringan doa jazakumullah ahsanal jaza kepada Kiai Ali Bastami sekeluarga yang telah menemani kita, telah melayani kita dengan sebaik-baiknya selama 2-3 hari ini. Semoga amalnya diterima oleh Allah Ta'ala dan dibayar dengan sebaik-baik balasan dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini Abu Yasin Muhammad ini saking sayangnya dan cintanya tadi kepada murid-muridnya tadi, ya kita dimanja semua. Beliau juga sayangnya kepada murid-muridnya ini mengijazahkan semua aurat beliau untuk muridnya dan murid-muridnya. Ya makanya itu wirid-wirid beliau insya Allah sudah banyak dibaca. Itu dijaga, jangan cuma di pesantren, nanti di luar juga kita lanjutkan terus, ya kita lanjutkan terus, karena beliau pernah dawuh yang kurang lebih ala qatutil mid ma'a syaikhihi nashru ulumihi wassayru ala manhajihi.
Ada tambahan di dawuh beliau yang lain, wa qira'atu auradihi wa du'a ulahu. Ikatan antara seorang murid dengan guru yaitu mengikuti cara-cara gurunya. Makanya kita di pesantren ini hakikatnya latihan. Latihan apa? Yang jelek-jelek di rumah kita tinggalkan, yang baik-baik kita pupuk, kita perkuat. Kalau sudah kena, nanti kita pegang. Sampai kapan? Sampai ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja, sebentar. Gak lama. Kalau gak lama gimana? Paling 2 jam. Ya, 2 jam kan? Kenapa kok 2 jam? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Sehari itu sehari di sono sama di sini 1000 tahun. Jadi 1 jam di sono sama dengan di sini 40 tahun lebih. Jadi kita suruh sabar ini cuma 2 jam, 80 tahun kan? Lama, paling lama kan? Nah, kita sabar sebentar ya, sabar sebentar ikut guru-guru kita. Tadi sudah dibilang ini kita capek-capek sebentar tidak apa-apa. Yang penting nanti enak selama-lamanya. Amin Allahumma amin ya. Ini juga kalam Abu Hasan Muhammad, beliau pernah bilang la rohata fit dunya. Dunia bukan tempat untuk rohah, bukan tempat untuk enak-enak, bukan. Dunia ini untuk capek, untuk nanem ya. Waktu Rasulullah SAW malam Isra Mi'raj kelihatan orang pagi nanem sore panen, pagi nanem sore panen terus gitu. Tanya, siapa itu malaikat Jibril? Itu umatmu wahai Rasulullah. Siapa? Haula al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka orang-orang yang ikut memperjuangkan agamanya Allah, termasuk para relawan ini kan. Nah, kan memperjuangkan enggak harus sama sesuai kemampuan ya kan. Yang dikasih fulus pakai fulus, punya pangkat pakai pangkat, punya tenaga pakai tenaga, pakai apapun yang dititipkan Allah Ta'ala kepada kita, kita kasihkan kepada Allah untuk ikut-ikut memperjuangkan agamanya ya. Maka ini kita asyir alaman haji, ikut apa yang jadi ajarkan, sudah dibiasakan di pesantren oleh guru-guru kita jaga. Gak lama, 2 jam aja ya, 2 jam. Nanti selebihnya kalau sudah ada innalillah mau tidur terus gak ada yang bangun ya, gak ada. Kalau di pesantren kum sholat, kum daras, kum apa ya. Kalau nanti sudah masuk ke kubur gak ada kum gak ada udah ya. Tidur terus ya. As-sayru ala manhajihi wa nasyru ulumihi. Ilmu yang kita dapat di pesantren ini kita pegang, kita amalkan, kita sebarkan untuk keluarga kita atau yang lebih luas lagi kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kemudian ada tambahan di kesempatan yang lain, wa qira'atu auradihi, membaca wirid guru-guru kita. Kenapa? Karena para guru kita, para ulama, orang-orang soleh, para aulia itu banyak menaruh asrar, banyak menaruh keberkahan di wirid-wirid mereka. Ya, makanya ini kalau bisa, meskipun relawan ini belum bisa yang panjang-panjang, ikut yang pendek-pendek tidak apa-apa. Baca apalah, baca rotib atos atau rotib haddad. Masih belum bisa baca sholawat sak mampunya. Pagi, sore, habis subuh, habis maghrib, baca sholawat sak mampunya. Sak mampunya. Kalau mampu setengah jam, tidak mampu sak mampu-mampunya. Karena habis subuh ini pembukaan siang. Insya Allah subuhnya baik, 1 hari ikut baik. Habis maghrib pembukaan malam. Kalau itu baik, insya Allah semalam jadi baik. Jangan sampai habis subuh diisi yang enggak. Nanti sehari isinya gelap semua, enggak enak, pikiran enggak enak semua. Ya. Itu mujarab itu ya. Wa du'a ulahu, senantiasa mendoakan guru-guru kita, minimal tiap hari atau tiap habis sholat kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita semua ya. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, semoga menjadikan manfaat bagi saya pribadi, kepada juga seluruh hadirin, dan atas segala kekurangan saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.